Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe, sudah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di siang hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu sering muncul suara-suara yang mengunderestimate salah satu pasangan capres dan cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Ya, sepertinya hal tersebut didasarkan oleh hasil-hasil survei yang memang secara berkala dilakukan selama setahun belakangan ini. Jadi pasangan tersebut adalah salah satu pasangan pertama yang sudah mendeklarasikan eksistensi mereka, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Caimin Iskandar. Jelas sepertinya mereka sekarang agak dilalaikan oleh publik ya teman-teman, karena memang sekarang memang arah pandangan mata, arah pendengaran semua calon pemilih di Pilpres dan pemilu 2024 nanti adalah mengarah ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang memang secara survei elektabilitas dan popularitas mereka saling kejar-kejaran gitu kan, saling mengejar, saling gonta-ganti, saling memimpin. Dan tentunya saja jika hal tersebut sudah terjadi, gesekannya pasti terjadi antara pemimpin dan runner up-nya ya gitu kan. Itu seperti udah lazim seperti itu. Yang nomor 3 pastinya juga, yang terakhir pastinya terlalaikan oleh pandangan publik gitu kan. Yang jelas saat ini yang memang tampak di media sosial, di podcast-podcast yang obrolan politik, yang jelas memang yang tampak di situ gesekan-gesekan adalah antara pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ya, tampak sekali ya. Dan seperti biasa untuk capres Prabowo Subianto juga muncul isu-isu lama yang dikait-kaitkan dengan HAM dari lawan politiknya gitu kan. Tentunya ini saling gesekan ini mulai timbul di akar rumput di antara para pendukungnya, tentunya dari tokoh-tokoh yang memang saat ini yang memang lagi leading, yaitu dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, tentunya dari para pendukung mereka ya. Ini udah wajar dan ini salah satu hal yang menurut saya sangat menguntungkan untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin Iskandar yang selama ini juga agak nggak terpantau oleh publik gitu kan. Walaupun begitu teman-teman, kalau kita mau hitung-hitungan secara secara logika tentunya pasangan ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya teman-teman. Bisa jadi kondisi yang terjadi saat ini bisa menjadi blunder dari dua pasangan yang memang lagi kejar-kejaran popularitas dan elektabilitas ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya kalau kita mau bahas ini sebenarnya kita lihat daripada tipe pemilih yang akan memberikan suara mereka di Pilpres 2024 nanti, baik Pilpres ataupun pemilu. Tentunya saja kita harus klasifikasi para pemilih itu tipenya seperti apa. Jadi kalau menurut saya pribadi, para pemilih ataupun memilih Pilpres ataupun di pemilu nanti, di Pileg gitu kan, di Indonesia ini terbagi 3 kan, yang pernah saya ungkapkan di beberapa video saya sebelumnya. Tipe golongan 1 adalah tipe orang-orang yang simpatik, yang pengikut setia Presiden Joko Widodo. Dan tentunya ceruk ini besar sekali ya. Terbukti Presiden Joko Widodo bisa memenangkan Pilpres 2 kali putaran ya, 2 periode. Golongan pertama saya review lagi adalah orang-orang yang simpatik, orang-orang yang memang ngefans pada Presiden Joko Widodo, dan orang-orang yang merupakan anggota pecinta ataupun relawan Presiden Joko Widodo. Ini golongan pertama. Golongan kedua adalah kelompok orang-orang yang tipenya adalah oposisi, berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, dan juga termasuk juga orang-orang yang
nggak suka ya, kasarnya nggak suka sama Presiden Joko Widodo, dalam artian apapun yang diperbuat Presiden Joko Widodo baik ataupun buruk tentunya tetap dianggap buruk di mata mereka. Dan ini juga besar ya, besar sekali jumlahnya, berimbang gitu kan kalau kita lihat ini. Karena kalau nanti kita bahas, dan pemilih ketiga itu tipe lah pemilih netral, artinya memang nggak berpihak di atas golongan, agama ataupun kelompok tertentu. Ini adalah orang-orang yang berpikir netral, berpikir logis tentang menentukan pilihan berdasarkan tokoh yang menurut mereka memang the right man, the right place, orang yang betul-betul mereka pertimbangkan mampu memang memimpin, menjalankan roda pemerintahan, memberikan solusi terhadap masalah-masalah di negara ini di kemudian hari. Dan tentunya ini juga pastinya suara yang netralnya terbelah jadi dua, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita bahas sekarang. Kalau dari golongan yang pertama, orang-orang yang memang simpatisan, orang-orang yang fanatik, orang-orang yang ngefans sama Presiden Joko Widodo, termasuk relawan Presiden Joko Widodo, jumlahnya sangat besar sekali. Yang jelas terbukti kurang lebihnya pasti memberikan urun rembuk dari kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dua pemilu belakangan ini ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Presiden Joko Widodo ini memimpin di nomor 1 di perolehan pileg Jaya. Begitupun juga untuk kompetisi dengan pemilu yang 5 tahun yang silam pun orang-orang ini jumlahnya besar, terbukti mereka menang dari lawannya waktu itu adalah Prabowo Subianto, sekitar 5% ya menang aja. Yang jelas ini suara daripada orang-orang yang ngefans, orang-orang yang memang pencinta Presiden Joko Widodo, pengikut Presiden Joko Widodo, termasuk relawannya, jumlahnya sangat besar. Tapi yang jelas kalau kita lihat sekarang, sayangnya itu kan Prabowo Subianto yang notabene 5 tahun silam beroposisi berseberangan dengan Presiden Joko Widodo di kompetisi Pilpres 5 tahun yang silam, kemudian setelah bergabung dengan Presiden koalisi pemerintahan, Prabowo Subianto ini sepertinya mengidentifikasikan dirinya, mempromosikan dirinya sebagai salah seorang kandidat penerus program-program Joko Widodo, sebagai orang yang memang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Dan sepertinya memang Prabowo Subianto sudah meninggalkan para pendukungnya yang memang dulu di Pilpres 5 tahun yang silam ya teman-teman. Dan otomatis karena dulu memang para pendukungnya profilnya ini berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, golongan kanan lah kalau bisa dianggap ya, politikan. Nah, saat ini Prabowo Subianto ketika mencalonkan lagi, memposisikan dirinya adalah replika daripada Presiden Joko Widodo dan penerus program-program Presiden Joko Widodo. Akibatnya beliau juga berusaha memperoleh dukungan, berusaha mempengaruhi, berusaha mendapatkan pengaruh di kelompok nomor 1 tadi ya, yang jumlahnya sangat besar. Nah, yang kalau sebetulnya suaranya itu Prabowo Subianto nggak ikut Pilpres, tentunya suaranya akan 100% ya, 1000% untuk Capres Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Artinya ini kehadiran Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti membelah suara itu, walaupun suaranya besar, terbelah. Dan saat ini memang kemudian akhirnya terjadi perebutan pengaruh, perebutan simpatisan, perebutan daripada kelompok satu ini antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dan saya rasa itulah yang kemudian terjangkau oleh survei-survei gitu kan, yang kemudian menghasilkan survei antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini saling kejar-kejaran elektabilitas dan popularitasnya. Yang sebetulnya kalau kita tilik tuh, kita nggak tahu apakah surveinya kemudian cuma menjangkau daripada kelompok nomor 1 tadi, pemilih nomor 1 tadi, ataupun di luar itu gitu kan. Yang jelas pastinya suara yang besar itu sekarang agak terbelah atau terpecah gitu kan. Kemudian kita bahas kelompok nomor 2.
kelompok nomor 2 ini kita nggak tahu seberapa besar gitu kan, karena memang selain simpatisannya ini memang yang resmi, ada juga yang dulu itu sebenarnya juga tergabung di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang di kemudian hari setelah pemilu 5 tahun yang silam kemudian dinyatakan sebagai organisasi-organisasi yang terlarang gitu kan. Ada beberapa organisasi ya, salah satunya ada HTI, kemudian PKI yang secara hukum kemudian dinyatakan sebagai salah satu organisasi yang terlarang. Yang jelas mereka juga anggotanya banyak sekali gitu kan, besar gitu kan, dan mereka mempunyai hak pilih. Di luar mereka pun juga besar ya, seperti ada PA 212, yang jelas mereka semua jumlahnya lumayan besar. Kalau kita lihat profilnya kurang lebih pastinya memberikan sokongan yang sangat besar pada pemenangan Partai Gerindra itu. Perolehan suaranya ya di 2 besar ya demi pemilu 5 tahun yang silam, di bawah PDI Perjuangan. Kemudian juga ketika kontestasinya 5 tahun yang silam antara Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, saat itu kemudian kalahnya pun tipis, cuma 5%. Dan kita nggak tahu seberapa besar mereka, dan saya rasa belum tentu mereka juga terjangkau oleh survei-survei yang dilakukan saat ini. Yang jelas mereka punya alternatif pilihan ketika mereka itu kemudian salah satu wadah organisasi mereka kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang, nggak boleh lagi beraktivitas organisasinya gitu kan. Yang jelas simpatisan mereka masih ada semua, mantan anggota daripada organisasi tersebut masih ada sampai dengan saat ini, dan mereka memiliki hak pilih ya sebagai warga negara. Nah, alternatif pilihan mereka kemana gitu kan? Kalau kemudian memilih ke Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, tampaknya kemungkinannya kecil, karena mereka juga waktu itu sempat terjadi banyak insiden pasca pemilu, pasca pilpres, dan kemudian banyak korban jiwa sampai ada juga ya. Kemudian malah tokoh yang mereka dukung, mereka perjuangkan, malah kemudian bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional. Artinya mereka juga pastinya sedikit banyaknya memendam kekecewaan. Tentunya kalau mau milih pertama Ganjar Pranowo nggak mungkin gitu kan, karena Ganjar Pranowo pun sedikit banyak dia memang satu kelompok kan dengan Presiden Joko Widodo, dan yang perlu kita tahu mungkin sebagian besar dari kelompok ini merasa beroposisi, merasa juga berseberangan, bahkan nggak suka juga kan, ada yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo. Identik ya, kalau Ganjar Pranowo otomatis identik dengan Presiden Joko Widodo gitu kan, artinya kemungkinan kecil mereka akan melakukan pilihannya kepada Ganjar Pranowo. Kemudian ke Prabowo Subianto, tambah kelihatannya kemungkinannya sangat kecil. Pertama mereka mungkin sebagian besar merasa kecewa, sakit hati ataupun apa, pastinya ada itu, kecil ataupun besar. Dan sekarang Prabowo Subianto pun identik menggambarkan dirinya, memposisikan dirinya, mempromosikan dirinya memang sebagai penerus Presiden Joko Widodo. Artinya kemungkinannya juga kecil ya untuk melakukan pilihannya kepada dua capres tersebut. Nah, kemana pilihan mereka? Tentunya kemungkinannya ada dua. Kalau mereka mungkin nggak cocok sama satu-satunya cuma Anies Baswedan, bisa kemudian mereka nggak memilih mungkin. Kalaupun memilih pastinya pilihannya cuma satu, yaitu ke Anies Baswedan, yang kurang lebih juga pastinya dianggap memang walaupun nggak sejalannya, kita juga nggak ngerti sekarang, karena memang Anies Baswedan itu sosoknya adalah sosok yang didukung oleh partai nasionalis ya, lebih netral dan lebih ini, tapi memang sisi religius daripada Anies Baswedan ini memiliki daya tarik dan magnet tersendiri ya. Kemungkinan besar kalau mereka memberikan hak pilih mereka, pastinya akan melakukan pilihan mereka kepada Anies Baswedan dan partai-partai yang notabene mendukung Anies Baswedan dengan koalisi perubahannya. Terus kalau kita lihat kemudian, artinya ini juga kalau nggak diperhitungkan, dan saya juga nggak ngerti apakah kelompok-kelompok ini kemudian terjangkau oleh survei-survei yang dilakukan lembaga survei saat ini. Itu memang sebetulnya mungkin ada baiknya memang dua capres ini kalau mau hati-hati juga harus diperhatikan kemungkinan analisa yang seperti saya ungkapkan gitu kan. Terus kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang netral.
Even bahkan yang nggak netral pun sekarang orang-orang yang nggak ngerti pun mulai berpikir dengan keadaan memang yang sebetulnya bukan 100% kesalahan pemerintah. Sekarang keadaan sekarang kan memang resesi ekonomi global, utamanya memang untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, kelas ekonomi menengah ke bawah. Tentunya saat ini pengusaha kecil pastinya udah banyak yang ngap gitu kan, banyak yang merasa kesulitan untuk mengembangkan bahkan untuk survive di usaha mereka. Saya yakin itu, baik yang usaha-usaha yang memang di kelas-kelas pasar tradisional, usaha-usaha wira swasta kecil-kecilan, sekarang memang lagi nurun sekali daya belinya. Perputaran uang juga memang agak terhambat. Orang memang menurunkan, mulai mengencangkan ikat pinggangnya, artinya daya beli memang menurun gitu kan. Lalu lintas orang juga memang pergerakan hidup orang sekarang juga agak menurun. Seperti saya punya teman kemarin ada yang menjalankan travel dari Cianjur Jakarta gitu kan, karena memang kemudian biasanya penumpangnya itu banyak dari yang kerja di Jakarta, karena memang kemudian banyak pengurangan tenaga kerja, PHK gitu kan. Orang yang biasanya pulang seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya sekarang juga menurun gitu kan. Dan kemarin juga kabarnya saya waktu telepon terakhir sampai sempat kemudian 3 hari teman saya itu nggak dapat penumpang, yang biasanya dulu saya lihat tuh penuh terus. Bayangkan kemudian kalau beliau itu punya angsuran 2 mobil, angsuran rumah, angsuran mobil gitu kan. Kalau cuma 3 hari, kalau terus menerus kan bisa kolab ya teman-teman. Itu gambaran ya. Lalu lalang manusia itu sekarang juga agak berkurang ya, mobilitas manusia. Saya punya beberapa teman yang berdagang gitu kan, dengan usaha-usaha kecil seperti warung makan kecil itu sekarang mulai banyak yang tutup juga, 1-2 tutup karena memang pengunjungnya juga banyak yang sepi gambarnya. Dan teman-teman juga yang jualan makanan ataupun pakaian di pasar tradisional, di pasar kecil itu juga merasa sekarang memang pendapatannya berkurang jauh, sementara living cost itu tinggi ya. Keluar sedikit jajan-jajan juga uang 50 itu sehari juga habis teman-teman untuk satu orang. Sekedar untuk makan kayak saya tuh angkringan atau es teh tawar, es jeruk tawar, makan nasi angkringan pun terasa sekarang ya. Memang artinya nilainya sekarang menurun banget itu uang. Jumlahnya sama 50.000 gitu kan. Cuman nilainya sekarang cuma untuk jajan-jajan di sekelas warung angkringan, warung di pasar tradisional, untuk sekedar makan sambil jajanan camilan gitu juga sehari udah habis gitu kan. Sementara untuk mendapatkan itu juga berat. Nah ini kalau kita lihat kemudian orang yang netral ini sekarang mulai berpikir juga kan, mau kemana nih gitu kan, mana sih yang bisa memberikan tawaran untuk perubahan perbaikan untuk mereka gitu kan. Dan kalau saya lihat sering-sering orang berbisik-bisik ngobrol-ngobrol di warung kopi juga arahnya memang ke Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar, karena memang pas benar koalisinya itu menawarkan harapan yaitu koalisi perubahan. Walaupun perubahannya juga seperti apa kita nggak ngerti secara gamblang, tapi yang jelas tawaran perubahan itu betul-betul menarik sekali untuk mungkin masyarakat yang sebetulnya netral, masyarakat yang saat ini berpikiran logis, mereka nggak memihak golongan tertentu, kelompok tertentu, agama tertentu, ataupun organisasi kemasyarakatan tertentu, tokoh tertentu ataupun partai tertentu. Mereka mulai berpikir gitu kan. Mereka tentunya berharap banyak tentang adanya suatu perubahan tentunya perubahan kesejahteraan, penghidupan, perekonomian yang mereka harapkan nanti di 2024 ke sana itu membaik gitu kan. Karena memang saat ini pasti sudah merasakan, dan teman-teman yang nonton video saya ini pun saya yakin sudah pastinya juga yang golongan kelas ekonomi menengah ke bawah juga mulai sudah terasa ya. Nah, kalau kita lihat makanya walaupun seakan-akan saat ini memang elektabilitas popularitas dari yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu mengarah ke Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, seakan-akan kemudian mengesampingkan kan, mengambil estimate kan Anies Baswedan dengan Cak Muhaimin Iskandar justru bisa menjadi blunder besar ya. Saya yakin bisa menjadi blunder besar, dan saya yakin, saya berharap tetap seperti itu, karena kalau kemudian itu terus terjadi, kemungkinan terjadi 2 poros nanti memang kontestasinya, artinya dalam artian kemudian
kita kan nggak tahu ya tentang politik ini. Kemudian ada fusi penggabungan antara Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, ataupun mungkin Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Tentunya ini akan berat untuk Anies Baswedan dan Cak Gus Muhaimin Iskandar untuk memenangkan kontestasi Pilpres nanti kalau kemudian terjadi fusi antara dua tokoh tersebut. Tapi kalau lihat sekarang memang malah gencar ada gesekan-gesekan, mulai merasa memang di atas angin semua, tentunya kemungkinannya juga kecil ya terjadi hal itu. Dan saya berharap ya tetaplah seperti itu, artinya memang kalau kemudian terjadi kontestasi itu 3 pasang, artinya memang itu selalu menjaga peluang untuk Anies Baswedan dan Cak Gus Muhaimin Iskandar untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Itu analisa saya. Memang kalau kemudian teman-teman ada yang memang beda analisa, silahkan komen. Kita sekedar penonton, kita sekedar supporter, kita sekedar yang memiliki hak untuk memberikan hak pilih gitu kan. Ini sekedar analisa biasa. Akhir kata siapapun yang memenangkan nanti, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan, kita dukung dan kita yakini bahwa yang pemenang nanti adalah putra terbaik bangsa Indonesia untuk memberikan yang terbaik, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan bangsa Indonesia di kedepannya. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya Bung Wijanarko dari Yogyakarta.